menjelaskan apa itu metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodes yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang terjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jadi, metode juga bisa berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pengertian fikih, artinya paham atau tahu. Menurut istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan atau membahas atau memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lainnya. Jadi, metode pembelajaran fikih adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran fikih Islam kepada murid atau peserta didik dengan menggunakan berbagai cara sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, begitu juga dengan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, ataupun bahasa Arab. Tujuannya sama, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itulah pengertian dari metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab, dan SKI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sedangkan metode diskusi dalam suatu pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan berdiskusi. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sebuah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Dalam hal ini, seseorang guru memberikan contoh terlebih dahulu, setelah itu baru diikuti oleh muridnya. Yang selanjutnya adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah perbuatan yang hanya berpura-pura saja atau seolah-olah melakukannya. Tujuan dari metode simulasi ini adalah untuk melatih keterampilan tertentu untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip untuk memecahkan masalah. Itulah metode-metode pembelajaran fikih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, yang pertama yaitu metode Baghdadi. Dalam metode Baghdadi ini sering disebut eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf, misalnya alif, bah, dan seterusnya. Kemudian diajarkan titik hurufnya dan baris di bawah, atas, depan dengan lafaz bunyi an, in, un, dan seterusnya. Setelah itu diajarkan menggunakan tasydid, tanda mati sampai pada pembacaan Al-Quran atau hadis sesuai dengan makhraj aslinya. Dan pada akhirnya murid-murid dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan dapat memahami isi hadis. Nah, yang selanjutnya yaitu metode Iqra. Metode ini menekan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Yang selanjutnya yaitu metode ceramah, sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah metode tanya jawab, metode diskusi, selanjutnya metode pemberian tugas belajar. Metode pemberian tugas atau resitasi adalah resitasi ini adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini, anak-anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, tetapi dapat juga di perpustakaan, di ruang praktikum, dan lain sebagainya, untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada gurunya dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Selanjutnya yaitu metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan. Metode drill atau latihan siap bisa digunakan pada pembelajaran yang bersifat motoris seperti pembelajaran menulis, pembelajaran berbahasa, dan pembelajaran keterampilan.
Yang selanjutnya yaitu metode sistem regu. Metode sistem regu ialah metode pengajaran di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi. Metode sistem regu ini dapat mempergunakan apabila jumlah murid terlalu besar sehingga pembagian tugas-tugas belajar kepada murid kurang menata dan penangkapan murid kurang sempurna. Ibaratnya seperti membagikan kelompok. Nah, itulah metode pembelajaran dari Al-Quran Hadis. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran SKI. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode garis waktu. Maksud dari metode ini adalah tergolong untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya terbuat kronologi terjadinya peristiwa. Yang selanjutnya yaitu metode peta konsep. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Nilai praktisnya terletak pada kelenturan dan kemudahan pembuatannya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Itulah metode-metode pembelajaran dari SKI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu metode bercerita. Metode bercerita dicantumkan sebagai alternatif pada hampir semua pokok bahasa karena selain aspek kognitif, tujuan bidang studi ini adalah aspek efektif yang secara garis besar berupa tertanamnya akidah Islam dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai-nilai akhlak yang mulia. Seperti contoh kisah Luqman Al-Hakim dengan putranya di mana seorang ayah mengajarkan akidah Islamiyah kepada putranya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada ayah dan ibu dengan berbakti atau tawaduk kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode teladan. Metode teladan ini memberikan kesan atau pengaruh atas atau tingkah laku perbuatan manusia. Sebagaimana dikatakan Hamka bahwa alat dakwah yang sangat utama adalah akhlak. Itulah metode pembelajaran dari akidah akhlak. Nah, selanjutnya metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu metode pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak ada dua macam, yaitu pertama menyimak untuk keperluan penggulangan. Menyimak dalam model ini menuntut mahasiswa untuk menyimak teks kemudian mengulang dari apa yang didengarnya. Kedua, menyimak untuk keperluan memahami teks dengan baik. Dapat membedakan mana ide pokok dan mana ide tambahan. Dapat memahami alur cerita dalam teks dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran berbicara atau kalam. Keterampilan berbicara dapat berwujud setelah keterampilan menyimak dan mengucapkan kosakata bahasa Arab. Keterampilan ini dapat berupa percakapan, diskusi, cerita, atau pidato. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran membaca atau qiraah. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, membaca memiliki rutinitas tersendiri. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran menulis atau kitabah. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran kosakata atau mufrodat. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran gramatika atau nahu dan sorob. Nah, itulah penjelasan saya tentang metode-metode pembelajaran akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, dan SKI. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.